Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pernyataan Saudara Bahar Smith ditanggapi oleh Gus Fuad Pleret. Hal ini mungkin karena Saudara Bahar Smith sudah menyebut nama Fuad Pleret. Jadinya Gus Fuad akhirnya menanggapi dengan santai. Lalu bagaimana tanggapan Gus Fuad Pleret? Mari kita lihat sama-sama. Ya, mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick, pemerah bibir, pakai bedak, gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Yang itu mungkin gitu loh. Mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Mungkin kekerasan, mungkin apa, nggak tahu gitu ya. Tapi ada, saya jadi ingat film Joker itu. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma gitu ya. Jadi aku kasihan gitu. Aku nggak mau bicara soal marojek, kitab macam-macam, soal keluarga Rasulullah macam-macam. Aku banyak kitab itu. Terutama yang paling banyak itu yang dikirimi dari santri-santrinya Said Muhammad di Mekah almarhum itu ya. Juga ini baru kemarin juga dikirimi juga kitab tentang itu. Kembali ke Bahar Smith ya, saran saya mungkin keluarganya mbak ke psikolog atau apa, barangkali ada sesuatu trauma masa lalu, masa kecil, sehingga tampilan dia hari ini itu kok selalu kepengen kelihatan maco gitu. Aku berani, aku hebat, aku kuat, gitu. Aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologi yang mungkin gitu ya. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Ya kita nggak tahu, maka kalau mau adil itu ya bawa ke psikolog aja lah. Dan mari kita doakan, kasihan Bahar Smith, bener-bener kasihan. Serius, aku sampai mau nangis. Sebelumnya, dalam sebuah podcast, Saudara Bahar Smith menyinggung Gus Fuad Pleret. Ya, di situ dengan menggebu-gebu, Saudara Bahar Smith mengucapkan sebuah statement, ya, dengan nada yang seperti biasanya kan, nada yang keras, mungkin bawaan bayi ya, seperti itu ya. Ya, seperti apa? Ya, kita lihat sama-sama. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu saya bahas. Ya. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Ya, Gus itu biasa disebut anaknya Kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Gus. Sorry, Al-Khairat itu di Palu. Palu Tapi ya. saya di Manadonya. Iya. Oh, Manadonya. Oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah, Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah, bikin gaduh. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Ya. Dia bilang ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak benar itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan-pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya, Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Ya. Bahkan ada yang bilang, dia bilang gara-gara ada beberapa habaib, orang jadi murtad katanya. Astagfirullahaladzim. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya.
Dari situ aja dia udah salah. Bodoh. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah. Kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Nah, hum amanul ardi fadzakiri kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard, mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Terus dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia. Bikin rusuh, bikin kacau. Dari 100, 1, 2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. So this package came all the way from South Korea. Jadi banyak ini orang-orang sekarang, kiai-kiai zaman dulu, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad, Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Mangli. Bagaimana beliau-beliau, orang-orang NU terdahulu, kiai-kiai NU terdahulu, bagaimana beliau-beliau cintanya kepada habaib, mengajarkan kecintaan kepada murid-murid beliau kepada para habaib. Nah terus ini kroco-kroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Apa ini? Kalau ada habaib yang nggak bener, ya, jangan kau benci habibnya, benci orangnya, benci sifatnya. Karena habaib itu bid'atul Rasul, darah daging Rasul. Sampai-sampai Bang Rafli tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Tafsir ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa? Thariqah Al Muhammad. Jalan yang lurus kata para ulama tafsir adalah jalan keluarga anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Ini orang tahu apa? Bodoh sok pinter, goblok sok pinter. Kenapa? Karena berapa banyak Habib Umar bin Hafid datang dari Yaman, Habib Abu Bakar al-Masyhur datang dari Hadramut, Abu Ya Maliki, guru-guru kami. Mereka yang menyebarkan Islam, orang tahu mana halal, mana baik, para wali songo. Kok bisa dibilang seperti itu? Kok mengajarkan kebencian dalam diri orang kepada para habaib? Tidak dinafikan, ada habaib yang berbuat salah. Banyak. Kalau ada habaib berbuat salah, nasihati. Kalau ente nggak nasihat, kalau engkau tidak menasihati habaib yang salah, justru engkau tidak akan dipandang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ibarat kata Bang Refli punya anak, cinta nggak sama anaknya? Cinta nggak Bang Refli? Ya cinta lah. Terus kalau anak Bang Refli terjerumus, Bang Refli marahin nggak? Marahin. Nasihatin nggak? Nasihatin. Nah, perlakulah begitu kepada habaib. Kalau ada habaib yang berbuat salah, berbuat nggak bener, bertindak nggak bener, jangan ke habaibnya, tapi datengin dia, nasihatkan dia, peringatkan dia. Bukan dengan mengajarkan umat untuk membenci habaib, ini sesat. Saya nggak mau bahas ini sebenarnya. Tapi ya karena udah terlanjur viral juga, banyak yang ini akhirnya saya bahas. Si Fuad itu, orang bodoh, sok pinter, goblok, jahil, merokap. Dia menyampaikan itu di juga ya, di media sosial juga. Iya di live-nya dia. Oke. Ya, Dia ini menyalahgunakan guru sekumpul. Menyalahgunakan guru sekumpul. Dikit-dikit bawa guru sekumpul, dikit-dikit bawa guru Zaini. Padahal udah jelas bagaimana kecintaan orang Banjarmasin. Sampai-sampai dia bilang orang Banjarmasin nggak usah belajar kepada yang selain daripada orang Banjar. Lah ini kan jelas salah. Namanya berguru itu kepada siapapun kami diajarkan. Berguru kepada siapapun. Undur makola la tandur man kola. Lihatlah, ambillah pelajaran dari orang, dari yang dikatakan, jangan lihat yang berkata. Justru semakin banyak guru semakin bagus. Ini orang bikin sesat ini orang ini, menyesatkan ini, bahaya ini. Okay. Makanya kemarin dia ada kasus itu. Okay. Ada kasus terus datanglah siapa Kadensus dari bin dari mana datang untuk membela dia, untuk membackup dia, wallahu a'lam. Saya nggak tahu masalahnya. Yang saya bahas di sini adalah tentang dia membicarakan habaib tidak perlu berdakwah. Yang saya sampaikan, kalau nggak ada wali songo yang merupakan habaib, ente nggak bakal kenal Islam. Ya, seperti biasanya Gus Fuad menanggapi dengan santai, tanpa beban. Ya, begitulah. Tanpa ada masalah apapun. Ya. Kalau masalah ini mungkin keduanya mempunyai pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang menganalisa sesuatu begitu. Ya, itu berada di ranah mereka masing-masing. Ya. Saya tidak akan mencampuri semuanya. Saya pikir dua-duanya mempunyai pemahaman yang berbeda. Mungkin yang dimaksud Gus Fuad Pleret seperti A. Lalu ditanggapi oleh saudara Habib Bahar Smith B. Itu bisa saja. Dan saya tidak akan berkata banyak karena takut keliru juga. Itulah awal mula tanggapan dari Gus Fuad Pleret. Jadi ketika Bahar Smith menyebut nama, mungkin di situ Gus Fuad Pleret juga menanggapi dengan nama juga. Jadi counter dibalas counter. Ya. Kalau di media sosial seperti itu. Media sosial balas dengan media sosial. Jadi berimbang begitu ya. Dan kita sebagai
pengamat lah, taruhlah pengamat media sosial, santai saja, nggak usah dibawa serius. Ya, ini ranah media sosial soalnya kan. Ya, balas saja di media sosial. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.